أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Guci keraton warnanya redup, kunci ketenangan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kita pasti ingin hidup kita begitu tenang. Tenang sebagaimana air yang mengalir dari sumbernya ke hulu. Dia tenang, tapi dia akan melewati bebatuan-bebatuan yang akan membuat reakan-reakan. Dan berbicara tentang ketenangan, hidup ini tidak mungkin akan selalu tenang. Kenapa? Karena sebagaimana tadi ketika di sungai air mengalir dari hulu, dari sumber ke hulu, itu akan bertemu dengan yang namanya bebatuan, sehingga dia akan membuat air itu begitu bergerak, dan itu indah justru ketika air itu tidak setenang yang menggenang. Nah, kalau dalam peribahasa tetangga sebelah kita, the smooth sea will never give a good sailor. Laut yang tenang tidak akan melahirkan pelaut yang ulung. Nah, kalau hidup kita ini tenang, damai, tentram, bahagia, always, selalu, nevertheless, gak pernah yang namanya ada goncangan ujian, maka tadi tidak akan pernah melahirkan seorang pelaut yang ulung. Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi Muhammad, beliau menjadi orang number one menurut buku yang dikarang oleh Michael Hart. Itu karena apa? Diuji selalu. Beliau teruji, terasah, sehingga beliau bisa menjadi orang yang kita tahu hari ini dalam kehidupannya begitu mempesona, menjadi uswah, teladan bagi kita. Dan itu karena apa? Karena ada ujian. Nah, kita juga ketika menghadapi hidup ini, kita pasti akan diuji. Akan punya sahabat yang kadang suka membuli, punya sahabat yang kadang jahil, punya tetangga yang senangnya pamer, punya atasan yang dikit-dikit marah, dan seterusnya akan kita hadapi itu. Itulah kenapa Rasulullah SAW, Allah terbiah dengan mengembala seekor kambing. Mengembala kambing. Rata-rata para nabi itu mereka menjadi peternak kambing. Kita tahu bagaimana tabiat kambing. Kambing itu kalau kadang-kadang kalau kita tarik, dia narik lagi. Jadi udah kayak tarik tambang. Kita tarik, dia narik. Tapi ada kalanya kita tarik, dia ikut. Cuman karakter kambing itu ya tadi, dia kadang membangkang, melawan empuknya, melawan orang yang mengembalanya. Dan itu bisa menjadi pelajaran penting ketika menghadapi manusia. Karena kadang manusia seperti itu. Dia tidak mau diatur. Ketika diarahkan, dia berlawanan. Dan seterusnya. Dan itu pelajaran penting bagi para nabi. Yang hingga akhirnya kita bisa tahu bagaimana Islam ini bisa pesat, bisa sampai kepada kita karena akhlakul karimah Rasulullah SAW. Dengan tarbiyah dari mengembala kambing, beliau akhirnya bisa menjadi penerang bagi masyarakat jahiliyah kaum Quraisy pada waktu itu. Beliau bisa membersihkan dari berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy, yang hari ini kita menjadi bangga, bahagia, kita menjadi senang. Kenapa? Karena hidayah itu sampai kepada kita. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketenangan hidup itu bukan berasal dari harta yang melimpah, atau gedung yang megah, atau mobil yang mewah, ataupun juga istri yang melimpah. Bukan itu.
ketenangan bukan di situ. Sekali lagi, dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28, Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hidup kita ini sebenarnya yang kita cari apa? Kebahagiaan, ketenangan. Kalau udah bahagia kita tenang. Orang-orang yang ada di kementerian, yang di ASN, yang mereka korupsi, nggak tenang hidupnya. Kenapa? Dia merasa kekurangan. Akhirnya apa? Dia korupsi. Ketika sudah korupsi, apa ujungnya? Ya, ke penjara. Nggak ada ketenangan. Jangan di kementerian, di mana saja ketika kita berbuat curang, nggak ada ketenangan. Dan ketenangan itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Saya jadi teringat dengan ucapan dari guru kita Ustaz Asad Latif, bahwa kata beliau, kalau pengen setiap harapan kita itu terkabul, jabatan kita pengen naik, pasangan kita pengen baik, bisnis kita pengen maju, dan seterusnya, beliau bilang, sini, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Karena setelahnya kata Allah, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Disitulah kalau kita sudah sholat, kita berdoa sama Allah, maka kemenangan itu akan didapatkan. Allah yang punya solusi semuanya. Apapun yang kita inginkan, Allah yang punya. Tidak terkecuali kita pengen pasangan kita solihah misalkan, atau soleh, Allah yang punya. Kita pengen punya anak yang unyu-unyu, Allah yang punya. Kita pengen punya harta yang besarnya seperti gunung Uhud misalkan, Allah yang punya. Semuanya Allah yang punya, nggak ada yang punya selain Allah. Oleh karenanya, benar kata Ustaz Aslam, sini kok, sholat, aku kabulkan permintaanmu. Karena kalau kita sudah melakukan apa yang perintahkan, maka Allah akan merefleksikan atau merealisasikan apa yang Allah sampaikan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Begitu kata Allah. Ya Muhammad, kalau seandainya umatku bertanya kepadaku, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab atau mengabulkan permohonan orang-orang yang meminta. Nah, teman-teman kini rahmat Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah kita meminta? Kita meminta kepada atasan juga kayak kita. Dia juga banyak kelemahannya. Kita meminta kepada sahabat juga kayak kita manusia. Kadang-kadang kadang-kadang ingat. Kita meminta kepada siapa? Dukun. Apalagi dukun, udah jelas dia juga tidak tahu apa-apa. Kalau kita meminta kepada Allah, semuanya pasti solusinya. Jadi solusinya untuk bisa mendapatkan ketenangan apa? Ingat sama Allah. Kalau kata Qadir Muslim, kalau ingin engkau bahagia, maka carilah apa yang buat Allah bahagia. Itu solusinya. Jadi kalau kita punya dua pilihan dalam melakukan sesuatu, pilih yang membuat Allah bahagia. Karena dengan begitu, kebahagiaan itu akan muncul kepada kita. Oh, kayaknya kalau misalkan bersedekah itu yang Allah sukai, maka kita lakukan itu, maka kita akan bahagia. Kayaknya kalau sholatnya tepat waktu, itu akan membuat Allah bahagia. Lakukan itu, maka kita akan menjadi bahagia. Sekali lagi, setiap kita melakukan sesuatu karena Allah yang akan kasih ketenangan. Ketenangan jiwa ini bukan kita yang buat, bukan dokter, bukan obat, bukan makan, bukan apa-apa, bukan istri yang cantik, bukan pasangan yang ganteng. Kalau pasangan yang ganteng atau istri yang cantik, para artis lah yang setia mendapatkan. Kenapa? Para artis kita lihat ganteng, cantik dan sebagainya. Tapi apa? Tidak, ternyata banyak artis yang cerai padahal pasangannya ganteng atau cantik dan seterusnya. Jadi sekali lagi, ketenangan bukan terletak pada makhluk atau pasangan kita atau pada harta kita, tetapi pada hati kita
yang senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menautkan hati kita dengan amalan-amalan yang membuat Allah bahagia. Karena sejatinya ketika itu yang dilakukan, itulah yang akan Allah hadirkan dalam diri kita. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.